Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Ya sahabatku, sampai dengan pukul 9 malam di hari ini kami kembali dalam program refleksi spesial di hari Selasa. Seperti biasa sahabatku, akan ada obrolan dengan judul yang sudah diambil, yang diberikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Dan kami juga mengundang atensi sahabat di dalam pertanyaan juga konseling dari apa yang disampaikan dan juga apa yang ingin sahabat konselingkan di malam hari ini. Silakan nanti di 0816654532 kami sudah membuka untuk sahabat. Iya, sahabat umat Tuhan yang ada di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com, sahabatku yang mendengarkan juga melalui aplikasi Radio Box Online. Selamat bergabung di malam hari ini dalam program refleksi. Dan sudah bersama dengan kita semua, bersama dengan Rio di malam hari ini di studio Radio Surya Kebenaran, yang sudah tidak asing lagi, suaranya di ruang dengar sahabat selalu penuh dengan cinta. Haleluya. Ya, sudah sahabat dengar ya. Ada Pastor Simeon Sulistyo. Shalom Alaika. Selamat malam Pastor Simeon. Alaika shalom Rio. Apa kabar? Haleluya, penuh cinta. Haleluya, penuh cinta. Full of love sahabat ya di malam hari ini. Dan dengan seperti biasa sahabatku selalu membahas tentang cinta, Pastor Simeon kembali hadir di malam hari ini untuk kita semua yang mendengarkan di Kota Ambarawa, dari setiap kota lainnya yang mendengarkan di live streaming. Selamat bergabung. Dan Pastor, di malam ini kita membahas tentang apa ini? Wah, ini kita akan membahas tentang cinta yang radikal. Cinta yang radikal. Yes. Kenapa sampai mengambil judul ini nih, Pastor? Sebetulnya ini ada karena ada pembicaraan dengan seseorang gitu, terus kasih ide itu. Oh iya bener. Wah, ini menarik juga nih judulnya nih. Siap. Gitu kan. Nah, ini kita akan bahas di sini. Baik. Ya, dan pastinya sahabatku kita penasaran ya. Bukan akan penasaran nih. Saya juga penasaran, cinta yang radikal ini bahas tentang apa nih? Apakah sesuatu yang benar-benar keras atau sesuatu yang lembut, menghanyutkan ya, menenggelamkan dalam cinta? Dan nanti seperti apa pembahasannya di malam hari ini. Jadi sekali lagi kami menunggu dan mengundang atensi sahabat di 0816654532 bagi sahabat yang mau bergabung bersama dengan kami. Yang mau dibacakan pertanyaannya tapi tanpa disebutkan namanya, silakan, nanti akan no name. Jadi sahabat tetap tidak akan disebutkan siapa sih yang beratensi di malam hari ini. Begitu ya Pastor? Yep, siap. Oke. Nah, daripada kita berlama-lama, karena saya juga penasaran, pastinya juga sahabat muda, orang tua yang ada di rumah juga penasaran. Kita mulai saja tentang cinta yang radikal nih Pastor. Silakan. Siap. Ya, terima kasih Rio. Selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya ya. Kita akan ngomongin tentang cinta nih ya. Cinta yang radikal. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih radikal itu apa gitu ya. Coba saya pernah buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya coba buka. Itu ternyata ada 3 arti dari radikal ini. Radikal ini bisa berarti secara mendasar, sampai kepada hal yang prinsip, atau seperti misalkan di dalam kalimat perubahan yang radikal, itu artinya secara mendasar. Itu yang arti yang pertama. Arti yang kedua itu dalam dunia politik sebetulnya. Itu berarti amat keras, menuntut perubahan, dalam kurung undang-undang pemerintahan. Begitu. Ini kalau seringkali kita dengar radikal ini, kita seringnya kan memaknainya di makna yang kedua ini ya biasanya ya. Lalu ada makna yang ketiga, yaitu maju dalam berpikir atau bertindak. Itu juga dikatakan radikal. Gitu. Nah, dalam konteks kita pada malam hari ini saya mau bahas tentang arti radikal yang sebetulnya di dalam dunia politik gitu ya, amat keras menuntut perubahan gitu kan. Atau lebih tepatnya seperti ini kayak ada pergeseran makna gitu, bahwa radikal ini kayak sesuatu yang keras tanpa kompromi, yang pokoknya bers gitu loh. Bers ini dalam arti apa? Apa saja yang ada di depan tabrak saja gitu kan. Nah, itu seperti itu. Tetapi juga bisa kita
memaknainya di dalam nanti ya, untuk setelah pembahasan kita harus bisa berpikir bahwa maju dalam berpikir atau bertindak. Nah, harusnya cinta yang bisa maju dalam berpikir dan bertindak. Tapi sampai soroti dulu makna cinta yang radikal ini adalah cinta yang keras, yang tidak kompromi, yang apa saja menghalangi cintanya di depan disikat semuanya. Nah, ini yang dikatakan radikal gitu ya. Sehingga ketika apapun yang ditabrak di depan, siapapun atau apapun yang menghalangi di depan itu akan ditabrak, termasuk kalau ada tanda bahaya di sana. Itu bisa saja ada orang-orang yang tabrak saja gitu, meskipun sudah jelas ada tanda bahaya di sana. Dan akhirnya apa yang terjadi ya, kita bisa melihat sendiri, ibarat kayak mobil, katakanlah mobil yang kuat kokoh begitu kan. Tetapi ketika ada tanda bahaya di sana, disikat saja sama dia, ditabrak gitu, dia apa namanya, maju terus, harusnya belok tapi dia maju terus. Apa yang terjadi? Dia akan, mungkin kalau ada barrier itu ya kuat-kuatan, barriernya lebih kuat mana, barrier atau mobilnya itu begitu kan? Atau kalaupun di situ ada jurang, disikat saja, apa yang terjadi? Ya pasti jatuh gitu kan. Demikian pula dengan cinta yang radikal, yang keras, yang tanpa kompromi, yang sikat saja yang ada di depan. Siapa yang menghalangi cinta kami berdua, itu akan saya hadapi. Lautan ku seberangi, apa namanya, apa hujan badai pun aku lewati, aku terobos gitu. Apakah yang seperti itu, ini cinta yang radikal gitu kan. Dan apa namanya, nanti kita akan lihat apakah ada, maksudnya bagaimana pandangan ini dari firman Tuhan. Tentu saja ya, karena kita sebagai umat Tuhan, kita pasti mendasari kita di dalam firman Tuhan itu gitu. Jadi saya bayangkan apapun yang menghalangi cinta mereka akhirnya ditabrak semua, ya kita bisa lihat kira-kira bagaimana jadinya, begitu kan? Nah, mungkin langsung saja ya. Siap. Lebih lanjut lagi nih. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa seperti itu? Bisa ada orang yang kalau sudah jatuh cinta itu nemen gitu ya. Orang Jawa bilang nemen itu banget gitu. Bangetnya kayak keterlaluan gitu. Kenemenan, keterlaluan gitu. Ada yang seperti itu gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau saya lihat, karena cinta ini kuat seperti maut kita. Di dalam Kidung Agung 8 ayat 6. Kidung Agung 8 ayat 6. Kidung Agung 8 ayat 6 saya bacakan. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Sebab cinta kuat seperti maut, kecemburuan kejam seperti alam maut. Nyalanya adalah nyala api, suatu nyala api Yahweh. Wow, ngeri loh nih. Dan kalau kita lihat di dalam Complete Jewish Bible itu memang enggak jauh beda sih ya. Set me like a seal on your heart, like a seal on your arm. For love is as strong as death, passion as cruel as Sheol. Its flashes are flashes of fire, as fierce as the flame of Yah. Nah, artinya saya mau artinya nggak jauh beda dengan yang di ILT. Tapi saya mau garis bawahi di sini lebih jelasnya itu, for love is as strong as death. Dikatakan kuat sama kuatnya seperti sekuat kematian gitu. Seperti maut gitu kan. Wah, ini kuat sekali. Kita lihat namanya maut itu tidak ada yang bisa menahan. Orang pangkat seperti apapun, berkuasa sebagaimanapun, kalau sudah waktunya mati ya sudah, nggak ada yang bisa menghalangi gitu lah. Orang hebatnya seperti apapun, nggak peduli tua muda laki perempuan, kaya miskin, semua tidak akan bisa menghalangi maut, ya kan?
Jadi itu sama seperti itu ketika seseorang jatuh cinta dan cinta itu betul-betul menguasai di dalam dirinya, itu bisa menjadikan seseorang seperti itu. Dan di sini dikatakan nyalanya adalah nyala api, suatu nyala api Yahweh. Ngeri itu. Wah, kalau sudah cinta berkobar, wah wes sudahlah. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa yang menghentikan gitu. Jadi karena itu api yang menghanguskan gitu kan, ibaratnya kan api yang menghanguskan, membuat siapapun yang mempunyai cinta yang sedemikian itu istilahnya orang bilang ya kobong gitu, kobong apa, terbakar gitu. Itulah yang merupakan gambaran bagaimana cinta ini kuat seperti maut dan nyala apinya seperti nyala api Yahweh gitu. Jadi ketika terutama anak-anak muda ya yang sudah yang ya bukan cuma anak muda sih, orang yang betul-betul dikuasai oleh cinta lawan jenis tentu saja ya. Atau mungkin kalau zaman sekarang ada yang cinta sejenis juga ya. Iya, betul. Itu kalau sudah terkuasai itu sudahlah angel kandanannya angel. Bahkan seperti orang guyonan orang, bahkan tai kucing pun rasa coklat. Jadi apa yang bisa menghalangi gitu loh? Nggak ada. Itu kalau membuat diri terbakar oleh api cinta tadi ya. Sehingga kita perlu waspada di sini, baik laki maupun perempuan, baik remaja, pemuda, dewasa, itu harus waspada ya. Karena kalau tidak hati-hati ini, karena dikatakan nyalanya seperti nyala api Yahweh. Tapi apakah cinta itu jelek? Tidak juga sebetulnya. Tetapi kita kalau tidak hati-hati di dalam hal ini, ibarat kita punya pisau, itu bisa bermanfaat, tetapi bisa juga tidak bermanfaat, bahkan menjerumuskan kita, gitu kan? Sehingga kita harus waspada, harus hati-hati, harus bijaksana di dalam menggunakan atau memakai cinta ini, gitu, ya, supaya kita tidak terjerumus. Api bagus, kalau kita bisa kendalikan. Kita butuh api. Kompor perlu api. Kita kalau mau masak perlu api, ya kan? Tetapi kalau kita tidak bisa kendalikan itu api, habis kita. Gitu. Demikian pula dengan cinta. Cinta itu baik, bagus, dan itu alamiah. Jadi kalau ada orang yang seumur hidupnya dia bilang sudah dewasa ya, dia bilang saya kok nggak pernah jatuh cinta, itu menurut saya tanda tanya gitu. Iya, betul. Karena paling tidak naksir lah, ya, suka dengan orang lain itu satu hal yang wajar. Ibarat kita itu kayak orang itu seperti ya wajar gitu, manusiawi, kebutuhan juga gitu. Dan itu membuktikan bahwa kita bertumbuh secara jasmani gitu. Yang betul saja jasmani pasti mempengaruhi juga psikis juga gitu. Sehingga ketika jasmani bertumbuh, hormon-hormon mulai bertumbuh, ketika akil balik, maka itu akan membuat dorongan seseorang untuk bisa mulai menyukai lawan jenis. Karena ketika hormon itu belum bertumbuh, belum bekerja, anak-anak nggak bisa yang mempunyai cinta lawan jenis loh ya. Nggak, belum punya begitu. Nggak tahu kalau sekarang. Dan sekarang kok ada anak-anak SD pacaran. Saya nggak ngerti apakah mereka sudah dewasa sebelum waktunya, karena misalkan bisa saja berpengaruh dari makanan yang tidak sehat, lalu tontonan dan orang-orang di sekitar gitu, sehingga membuat tubuhnya merangsang hormon pertumbuhan itu yang harusnya akil balik, dia sudah dewasa sebelum waktunya. Sebelum waktunya, ya. bertumbuh sebelum waktunya. Nah, seperti itu. Dan bisa saja sih seperti itu. Tapi kalau tidak ada stimulasi semuanya baik-baik aja, normal pada umumnya, saya pikir sebelum
mereka akil balik, mereka belum punya ketertarikan lawan jenis. Mereka bisa merasakan cinta kasih dari orang tua. Oh, dia sayang sama aku, orang tua sayang sama aku. Mereka bisa. Gitu. Tapi untuk lawan jenis itu masih belum cinta seperti orang-orang pacaran ya. Ketertarikan lawan jenis belum lah. Bahkan ketika SD biasanya dijejerin sama lawan jenis pun nggak mau gitu. Itu fase-fase SD biasanya. Saya juga ngalamin itu. Ya dulu zamannya itu guru-guru kan bagaimana caranya supaya anak-anak itu gak rame, diselang-seling duduknya cewek cowok satu meja cewek cowok sehingga ya mereka lebih tenang ya karena waktu itu nggak tahu kalau zaman now ya, zaman now mungkin beda ya, dijejerin langsung tambah rame ya, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau zaman saya itu ketika diduduin cewek cowok sudah, inilah ndak seramai sebelumnya itu gitu. Jadi ya kuat karena cinta kuat seperti maut, sehingga ketika kita tidak bisa mengendalikan, terbakar oleh cinta itu, maka apapun yang di depan tabrak semuanya. Bahkan sudah ada tanda-tanda bahaya, sikat semuanya dan dikasih tahu orang-orang sekitar nggak denger gitu kan. Bahkan mungkin Tuhan juga kayaknya sudah teriak gitu, stop, itu jangan, bukan itu kan gitu. Nekat aja gitu. Jadi ini untuk sesi yang pertama. Oke, baik, terima kasih Pastor. Dan juga sahabat yang ada di rumah, silakan yang mau bergabung ya, sudah mendengar di sesi yang pertama di malam hari ini, dimulai dari sebuah ayat itu dari Kidung Agung 8 ayat yang ke-6, dimana karena cinta kuat seperti maut. Waduh, jadi bisa mematikan juga nih. Nah, jadi bagi sahabat yang sudah mendengarkan mempunyai pertanyaan, silakan di 081 665452. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat dan juga bagi yang mau konseling di malam hari ini. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini bersama dengan kami di 107.8 dalam program Refleksi yang baru bergabung. Selamat bergabung dan selalu ada cinta bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Haleluya. Ya Pastor, kita sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita ke atensi yang sudah masuk dulu di malam hari ini. Dan ini bisa mungkin mengorek ya, siapa tahu materinya langsung nyantol gitu kan, nyambung. Ini datang dari Dr. Ayu sudah bergabung. Langsung saja, Shalom Pastor Simeon, apa kabar? Haleluya, kabarnya luar biasa Dr. Ayu. Dan Kak Rio, selamat malam, serta sahabat mendengar Radio Surya Kebenaran. Ya, selamat pagi ya, waktu Kanada untuk Dr. Ayu, dan selamat beraktivitas. Langsung saja pertanyaan saya, yang pertama nih Pastor, cinta yang radikal seperti apa yang harus diterapkan dalam hubungan? Sekali lagi, cinta yang radikal seperti apa yang harus diterapkan dalam hubungan, dan cinta radikal seperti apa yang tidak boleh diterapkan? Ya Dr. Ayu, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti tadi di awal bahwa definisi kita itu adalah yang radikal adalah keras atau ini ya, sehingga kita harus lebih bijaksana di dalam mempunyai cinta begitu ya. Tapi bisa juga cinta yang radikal harusnya ini dalam arti yang KBBI ya, yang ketiga, yaitu maju dalam berpikir dan bertindak. Artinya cinta yang maju di dalam berpikir dan bertindak gitu kan. Sehingga cinta boleh dikatakan cinta yang bijaksana gitu. Dia tahu mana yang harus diterapkan, mana yang tidak begitu. Artinya mana yang tidak hanya boleh dan tidak, tetapi mana yang berkenan di hadapan Tuhan atau mana yang tidak gitu. Dia tahu dan dilakukan tentu saja gitu kan. Dan tidak hanya sekedar mengikut atau ikut-ikut dengan dunia orang-orang, cara pacaran atau cara mencintai orang-orang dunia begitu. Itu cinta yang sebaiknya yang seperti itu gitu. Yang maju dalam berpikir atau bertindak itu gitu kan. Dan
Kalau yang tidak boleh diterapkan ya itu kalau sudah tahu ada tanda bahaya jangan ditabrak gitu. Sehingga harus dengar-dengaran, kita tetap ya dalam melakukan, dalam menjalin hubungan juga tetap mendasari tindakan kita dengan firman Tuhan. Gitu. Nah, dalam memilih pasangan pun demikian seharusnya. Karena memilih pasangan ini adalah memilih teman hidup yang menurut firman Tuhan harusnya sekali seumur hidup gitu. Di dalam kehidupan pernikahan gitu kan. Ya kalau misalkan dia meninggal terus menikah lagi dan seterusnya itu lain cerita gitu. Tapi maksudnya ketika umumnya itu adalah sekali seumur hidup, sehingga kita harus lebih bijaksana gitu. Dan beberapa waktu lalu saya juga katakan bahwa dalam memilih jodoh itu juga secara tidak langsung kita juga memilih ayah atau ibu dari anak-anak kita nantinya. Sehingga harus baik-baik dengan betul-betul diperhatikan. Nah, bagaimana saya bisa ini, semua orang kan ada plus minus. Oh ya pasti gitu kan. Tetapi kita harus tahu tanda-tanda bahaya. Jangan sampai ini kita mendapatkan orang-orang yang punya ada tanda bahaya di sana. Lalu bagaimana? Tapi kalau saya misalkan saya sendiri mungkin di luaran sana ya mempunyai ada sifat yang masih ada tanda bahaya itu gitu. Ya saya katakan segeralah memperbaiki diri. Baik. Gitu pasti bisa kok. Gitu. Nah di grup webinar kemarin saya bilang sempat singgung ini juga gitu. Saya katakan ya perbaiki diri, yuk bisa yuk. Sehingga supaya bisa mendapatkan sama-sama yang baik begitu. Apakah kamu tega mendapatkan ayah atau ibu yang tidak menyayangi anak-anakmu? Itu kan kasihan mereka. Betul. Sehingga kita harus betul-betul menjadi pribadi yang baik dulu, sehingga akan mendapatkan seorang atau memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan orang yang baik gitulah. Amin. Iya kan? Seperti itu. Baik. Jadi cinta yang seperti apa? Cinta yang bijaksana, yang berpikir maju, berpikir dalam cinta yang maju dalam berpikir atau bertindak. Siap. Gitu. Yang tidak boleh dilakukan, yang sudah tahu tanda bahaya disikat saja. Sikat ya. Ajar. Oke, baik, terima kasih Pastor. Dan ini pertanyaan kedua, kenapa sampai cinta yang radikal itu muncul? Apakah itu ego atau hati Pastor, atau hanya pikiran yang takut? Ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Mesti Dokter A ini pertanyaan ini out of the box dan tidak biasa gitu. Ya, kenapa sampai cinta yang radikal itu muncul? Tadi sempat saya sampaikan bahwa karena cinta itu kuat seperti maut. Sehingga kalau tidak waspada, tidak bijaksana di dalam mengelola cinta ini, maka akan terbakar. Ya. Begitu. Nah, apakah itu ego atau dari hati? Atau hanya pikiran yang takut? Atau hanya pikiran yang takut? Saya pikir dari ego ya. Dan itu juga bisa karena pikirannya. Nah, gini, kalau boleh saya renungkan itu sebenarnya karena dari hati. Kenapa orang membiarkan terbakar oleh cinta itu, apalagi yang katanya cinta pertama, sehingga orang bilang first love never dies. Sehingga apalagi mungkin bukan hanya cinta pertama, tapi mendapatkan orang yang mengerti dirinya, sehingga dia membiarkan dirinya terbakar oleh cinta itu, sehingga sudah dikasih tahu sama orang jangan, itu dia tuh begini, nggak mau denger. Nah, kenapa? Karena di dalam hatinya ini haus akan kasih, akan perhatian, akan cinta yang model yang mungkin selama ini dia belum pernah mendapatkan gitu. Atau ya akan ada ibaratnya hatinya itu kering terus dapetin cinta itu kayak
gimana sih, ya kan? Kayak gitu. Sehingga tidak lagi berpikir, bisa berpikir lagi dengan jernih. Sehingga cintanya bisa tanpa logika begitu. Gitu. Karena ada dari hati. Itu kan apa? Berarti dia egonya kan. Ya. Ini mumpung nih gitu kan. Akhirnya memberikan semuanya untuk orang itu gitu, padahal mungkin masih pacaran gitu, tapi diberikan semuanya dan lakukan apapun gitu. Ada banyak gitu. Nah, apakah ya dari pikiran takut kehilangan, takut tidak ada lagi yang bisa mencintai dia seperti itu gitu. Padahal kalau kita perhatikan mungkin bisa saja orang itu memanipulasi dia sehingga menjadi apa? Tanda kutip, wah kalau budak kok kasar sekali ya, menjadi orang yang bisa diakalin gitu, bisa dimanfaatkan gitu, baik uang maupun tubuhnya maupun tindakannya apa yang bisa diambil gitu. Jadi bisa saja dari situ gitu, karena ada kekosongan di hati itu dan dia belum bisa, sehingga belum berpengalaman dan tidak memakai logikanya gitu. Dipikirnya inilah cinta sejatiku, sehingga apapun saya lakukan, apapun saya berikan. Seperti itu. Oke, jadi jiwanya yang haus itu sampai akhirnya ke tubuhnya, mengabaikan rohnya. Oke, jadi 3 hal ini sangat saling mengikat berarti ya. Jadi ternyata ya ego, hati dan pikirannya ini saling terkait. Maka muncullah radikal itu. Oke, baik. Itu dia jawabannya, Pastor. Itu dulu lah. Oke, siap. Baik, terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3 dari Dokter Ayu nih, Pastor. Jika tidak cinta yang radikal, terus mau cinta yang seperti apa? Dan dampak dari cinta radikal bagi hubungan apa saja? Apakah ada sisi positif dan negatif? Yes, cinta radikal dalam arti yang keras, apapun ditabrak di depan itu kalau boleh saya katakan cinta yang tidak bijaksana gitu kan. Jadi ya seharusnya bagaimana? Cinta yang bijaksana, yang radikal dalam arti yang ketiga tadi, maju dalam berpikir atau bertindak. Artinya jadi tidak asal mencinta gitu, tapi bijaksana gitu loh. Cerdas mencinta. Saya mau ngomong itu lupa. Permisi sebentar. Silakan. Nah, seperti itu. Jadi cerdas, mari kita bersama-sama, terutama anak muda yang lainnya mendengarkan yang mungkin masih jomblo, masih pacaran. Cerdaslah mencinta, begitu ya. Seringkali saya katakan ketika masih pacaran itu buka mata buka telinga lebar-lebar. Tapi ketika sudah menikah, ya tutup mata tutup telinga rapat-rapat. Gitu, karena ya itu sudah bojomu gitu kan, sudah pasanganmu. Kalau orang Jawa bilang sigaraning nyawa, belahan jiwa gitu kan. Sudah jadi garwonya sigaraning nyawa. Sudah jadi belahan nyawamu ya. Ya sudahlah gitu. Baik buruk terima saja. Tetapi kan sebelum sampai ke sana kan kita boleh milih. Kita boleh dong, misalkan saya nggak suka, boleh dong ganti pasangan. Boleh, karena kan masih tidak ada ikatan kekal istilahnya di hadapan Tuhan gitu. Betul. Kita belum mengucapkan. Makanya ketika masih pacaran jangan sampai nih ngomong nih, aku nggak bisa hidup tanpamu. Hati-hati sekali. Lalu bilang aku tanpamu adalah butiran debu. Atau kamu adalah segalanya buat aku. No, jangan. Kalau ngerayu gombal boleh, cuma ada tapinya. Hati-hati, pilihlah kata-kata yang masih sementara saja. Ya, jangan yang bermakna kekal, jangan yang bermakna seperti janji nikah. Gitu loh. Jangan bermakna janji nikah itu ya. Apapun aku mencintaimu apa adanya. Oh boleh saja. Tetapi kan kita harus berpikir masih pacaran kok. Gitu, kira-kira saya bisa nggak nih hidup sama dia begini dengan kondisi dia begini.
Kita harus berpikir itu, hai anak-anak muda, wahai anak-anak muda, Asik. bisa nggak kamu hidup dengan orang yang seperti itu gitu? Misalkan nih, dia ini orangnya tuh cuek loh, cool sekali gitu kan, Asik. masih pacaran, iya masih pacaran terlihat indah, cool, kamu suka begitu. Bagaimana? Kamu pikirkan dong, saya kalau tiap hari begini kuat nggak tuh? Ya, saya kalau tiap hari begini kira-kira bisa nggak gitu kan? Kamu ngomong dong sama dirimu sendiri, berpikir dong, kira-kira bisa nggak? Misal lagi, dia ini orangnya cueknya itu kayak ya kalau nggak diminta tolong nggak nolongin dia, nggak peka banget gitu. Kira-kira kamu bisa nggak gitu lah? Masih pacaran, imut ya malah ya. Iya masih pacaran, masa promosi itu masih ada getar-getar asmara yang masih baru gitu kan. Tapi apakah nanti ya kamu harus pikirin itu. Kalau ya saya pasti bisa, ya sudah monggo, go ahead. Lagi kalau misalkan orangnya ini punya pendirian kuat. Nah, kalau pas masih pacaran dibilang pendiriannya kuat. Tetapi kalau sudah menikah mungkin berpikirnya berbeda lagi. Dia pendiriannya nggak kuat, tapi memaksakan kehendak. Ya kan? Tinggal kita lihat dari sisi yang mana kan begitu. Sama dia kalau punya keinginan harus terjadi. Lah sama kalau dia minta sesuatu kamu harus nurut. Harus. Bisa nggak tuh? Harus dipikirin tuh, gitu kan. Wah nanti kalau sama saya akan berubah. Siapa bilang? Ya justru kalau sudah menikah itu keluar aslinya gitu. Bayangkan kalau masih pacaran saja memaksakan kehendak. Misalkan kamu di mana? Di sini. Masih kerja yang coba jam berapa nih? Iya bentar lagi ngelebur ini. Coba dong fotoin 360 derajat. Fotoin sekitarnya atau video call dah, langsung kasih lihat sekitar kamu. Bener nggak kamu masih di kantor gitu kan? Nih ya oke. Terus udah yang udah pulang belum nih masih ini. Kamu nggak pulang sih gitu kan? Ngapain aja? Ada cowok lain ya? Ada cewek lain ya? Terus di WA, kamu tadi sama WA 5 menit yang lalu kemana? Ya elah, ya ampun, yang aku masih sibuk nih ini. Oh berarti aku bukan prioritas pertama kamu. Asik. Nah, bingung tuh. Aduh, yang posesif banget seperti itu bisa nggak tuh nantinya kamu bisa hidup nggak tuh bersama dengan dia yang seperti itu? Kamu pikirin baik-baik gitu kan. Baik. Makanya ketika memilih pasangan hidup ini untuk anak-anak muda ya, saya menjawab pertanyaan Dokter Ayu, tetapi juga jawaban ini tidak hanya untuk Dokter Ayu, tapi maksudnya untuk semua gitu kan. Apakah misalkan begitu bisa nggak tuh? Maka orang kalau bilang milih pasangan itu, saya pernah lihat itu betulan, pernah baca itu. Kalau milih pasangan hidup itu pilihlah yang kamu pikir kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Saya katakan salah. Memilih pasangan hidup adalah pilihlah pasangan yang kamu pikir kamu bisa hidup bersama dengan dia. Karena pas suami istri itu akan boleh dibilang tiap hari jadi satu gitu. Bisa nggak? Gitulah. So harus hati-hati. Siap. Jadi harus punya cinta yang bijaksana. Oke. Gitu. Dan apa tuh dampak ya? Ya. Dampak. Apakah ada dampak positif dan negatif? Ya positifnya kalau sudah misalkan dia berani untuk nabrak apapun, itu kalau positif artinya apa? Memperjuangkan cintanya gitu kan. Ya, tetapi sisi negatifnya adalah tanda bahaya pun ditabrak. Itu bahaya juga gitu. Sehingga harus dengan bijaksana lah ya dalam kita mengelola cinta ini. Baik. Gitu. Memang kadang-kadang cewek kan butuh melihat perjuangan seorang cowok gitu kan. Iya. Cuman jangan sampai nih kamu buat harus berjuang terus gitu kan. Digantung akhirnya bertahun-tahun gitu kan. Gimana?
aku sayang sama kamu, mau nggak jadi pacarku misalkan. Ya kita lihat dulu lah nanti ini, nah, digantung gitu kan. Atau mungkin nggak jawab sama sekali, diem aja. Loh tak tanya ini, diem aja. Ya apa enggak nih? Itu buang-buang waktu orang, kasihan, buang-buang waktu dan energi orang gitu. So kalau ya enggak gitu kan, yang tegas gitu. Juga di dalam ya memang jangan juga terus akhirnya kalau gitu dibuat gampang banget aja, ya jangan. Nek gampang banget tuh cowok itu dari sisi cowok kayaknya kok ya cuman gini doang nih. Kurang ada rasa gregetnya yang gimana. Menantang, ya boleh lah, kadang-kala boleh lah tarik ulur, cuman ya perhatikan ya tarik ulur itu ya jangan terlalu berat lah intinya. Ya kamu timbang-timbang sendiri lah gitu. Benang aja layangan aja ditimbang. Iya. Benang ya gitu kan. Itu aja layangan ada waktunya untuk diulur, ada waktunya untuk ditarik kan. So kasih ya merasakan ya dengan perasaan lagi kira-kira gimana. Tapi jangan sampai nih ngetesnya tarik dengan ngetes kecemburuan nih gitu kan. Coba kamu lihat kalau cemburu gimana nih. Jangan. Itu bermain api. Siap. Ya. Kalau saya kok enggak rekomen ya. Gitu. Kenapa? Bisa saja nanti akhirnya kebablasan gimana? Pura-puranya ini sama yang lain terus coba tak tes cemburunya. Janganlah. Oke, terus ada lagi apa? Apakah ada yang sih sudah ada? Positif negatif cuma itu aja, Pastor. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan. Baik, terima kasih Pastor, dan diakhiri thanks Pastor Simeon, Elohim Yivarech Otka. Sama-sama Dokter Ayu, saya yakin pertanyaan Dokter Ayu ini juga maksudnya memancing untuk dielaborasi lagi, dikembangkan lagi supaya bisa bermanfaat bagi anak-anak muda yang lain begitu. Dengan menjawab pertanyaan Dokter Ayu, ini seperti saya lagi konseling pranikah gitu. Jadi sahabat yang ada di rumah ya. Ini selama bersama dengan Pastor Simeon itu kayak banyak sekali yang masuk gitu kan. Banyak sekali yang masuk. Saya jujur ya secara pribadi kayak lagi konseling pranikah gitu, kayak secara empat mata gitu kan. Mungkin yang ceweknya lagi di luar sana. Nah, jadi ini sangat terima kasih ya untuk pertanyaan Dokter Ayu memancing sehingga Pastor Simeon bisa mengembangkan, improve lagi yang lebih sehingga materi di malam hari ini bisa mungkin kita merasa bahwa waduh ini keren nih. Nanti kita akan kembali lagi ya Pastor dengan materi kita selanjutnya. Dan bagi sahabat yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Tetap di 107.8 kita membahas tentang cinta yang radikal. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi. Kalau tadi dalam sesi tanya jawab yang sudah kita lewati, di mana pertanyaan dari Dokter Ayu yang sudah kami bagikan. Jadi bagi sahabat yang masih mau bergabung silakan ya di 0816654532. Kami masih menunggu atensi sahabat. Dan sebelum kita masuk ke materi Pastor, ini ada sedikit tambahan ini ya dari No Name ya, ucapkan shalom. Ini ditambahkan bahwa bahayanya waktu pacaran baik-baik, setelah menikah aslinya keluar. Jadi waktu pacaran harus cerdas nih. Iya, betul. Ditambahkan oleh sahabat kita dan No Name yang sudah bergabung di malam hari ini. Jadi baik, kita lanjutkan ke materi sesi yang selanjutnya. Silakan Pastor. Ya. Nah, bagaimana supaya bisa mencegah atau supaya tidak terbakar oleh api cinta itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan, supaya kita bisa tidak terbakar sehingga menjadi cinta yang radikal seperti itu ya. Yang pertama, jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Artinya kalau belum waktunya pacaran ya jangan dibangkitkan dulu gitu. Oke. Kalau di dalam Kidung Agung pasal yang 3 ayat yang ke-5, Kidung Agung 3 ayat 5, saya bacakan dari ILT yang ketiga. Aku menyumpahi kamu
hai putri-putri Yerusalem, demi rusa-rusa betina atau demi kijang-kijang di padang, apabila kamu mengobarkan dan apabila kamu membangkitkan cinta selagi dia mengingininya. Ini kayaknya kurang enak dibaca ya, kurang ini. Kalau di LAI malah enak tuh. Di LAI ini coba nih saya lihatkan. Di LAI Kidung Agung 3 ayat 5 itu lebih jelas. Aku menyumpahi kamu, hai putri-putri Yerusalem, demi rusa-rusa betina. Oh sorry. Ini ya tidak. Dari LAI, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, saya coba cari di versi yang lain. King James Version dikatakan I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please. Ini dikatakan jangan membangkitkan, that ye stir not up. Lalu di Complete Jewish Bible katakan I warn you, daughters of Jerusalem, by the gazelles and deer in the wilds, not to awaken or stir up love until it wants to arise. Jadi lebih cocok ya yang LAI ya. Jangan membangkitkan cinta. Not to awaken or stir up. Jangan membangkitkan atau stir up ini kayak membuat dia ini ya, menggerakkan ya gitu, atau provoke gitu. Until it wants to arise. Jangan sampai nih membangkitkan cinta sampai diingininya, sampai waktunya gitu. Apa? Anak yang sering kali bablas itu adalah anak-anak muda, remaja terutama, yang masih belum banyak pengalaman, sehingga ketika pacaran bablas karena kebakar gitu. Karena belum waktunya. Anak-anak SD sekarang udah pada pacaran. Ya saya pikir udahlah, si SD itu masih bau ingus juga, masih ingusan sudahlah, ya kan? Bau ingus ya lucu ya. Kadang juga masih ngompol kan. Iya betul. Nantilah, itu masih SD. Nimbah nasi ya masih diambilin. Ya iya. Makan aja belepotan nasian kok gitu kan. Masih teriak mah baju kemana. Iya. Nah, ada orang yang bilang pipis saja masih belum lurus. Iya, Jadi nantilah ya. Nanti sabar. Tertarik lawan jenis boleh. Waktu masih remaja itu ya masih ya memang itu wajar, tetapi belum waktunya untuk mencari pasangan hidup, itu belum waktunya. Nah nanti bagaimana mencari pasangan hidup ya nanti kalau sudah dewasa, cukup dewasa baru ya. Jadi harus hati-hati. Saya katakan nantilah. Saya dulu sempat waktu masih remaja SMP SMA gitu tuh, dan bahkan kuliah itu gimana rasanya? Ya rasanya suka naksir lawan jenis ya, naksir, terus ditaksir ya juga ada. Terus bagaimana? Ya saya ngerem diri. Untungnya kok saya dulu tuh takut sama cewek Rio. Untungnya takutnya itu dalam arti bukan kayak takut lihat binatang buas begitu, bukan, tapi gugup gitu. Canggung, grogi gitu kan. Apalagi sama cewek yang misalkan saya suka atau menurut saya cantik gitu. Itu grogi saya, sehingga tidak berani deketin gitu kan. Nah, waktu dulu ya jadi pengen sih, cuman saya berpegang pada prinsip saya nanti kalau sudah bisa cari duit barulah cari pacar gitu. Itu pikiran saya dulu. Paling tidak minimal lah, sudah kuliah lah gitu. Betul. Sehingga ya sudah cukup dewasa gitu pikir saya. Ya
ya paling enggak secara mental sudah mending lah ya. Bukan kayak anak-anak gitu loh. Itu pikiran saya sih. Jadi jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Betul. Gitu ya. Atau dalam hal ini bisa dikatakan gairah. Jangan tunggu, apalagi kalau bicara masalah gairah itu jangan. Ya, tunggu saja kalau sudah menikah, sudah sah di hadapan Tuhan. Itu silahkan. Artinya ya dengan pasangan sendiri tentu saja ya, membangkitkan itu. Jadi ada waktunya. Firman Tuhan katakan segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi sabar, jangan terburu-buru, jangan terburu nafsu, ya, jangan terburu nafsu sehingga kita melakukan terjerumus kepada hal-hal yang tidak berkenan begitu. Sabar semua ya. Yang masih pacaran nih, yang sudah punya pacar, tolong bersabar. Harap bersabar sampai pada waktunya tiba nanti. Saya katakan kalau masih pacaran, cinta, suka banget sama pacarmu, yes boleh, tetapi jangan keterlaluan, tetap ada batas-batasnya. Saya dulu juga sama istri saya ini waktu masih pacaran, saya juga senang banget gitu, suka sekali, tetapi saya juga berusaha untuk secara rasional juga gitu, logika tetap dipakai seperti itu ya. Itu yang pertama, supaya tidak kebakar. Oke. Ya, yang kedua, pakai logika dalam mencinta. Pakailah logika supaya tidak terbakar ya. Senang yes, tapi logikamu harus jalan gitu. Jangan sampai ini orang bilang, wah itu tai kucing itu, enggak apa-apa, ini bukan tai kucing kok. Loh itu beneran, tapi itu terus di deletin. Nah cobalah. Okay. Wah itu ya kan. Lalu oh ya ini coklat ini memang gitu kan. Atau sudah lihat pacarnya posesif sekali gitu kan. Lalu dia malah berpikir gini, wah ini bagus dong, dia artinya cinta banget sama aku gitu, cinta banget sama gue. Asik. Buat saya itu tanda bahaya. Kenapa? Kalau posesif sekali itu tanda bahaya. Okay. Artinya apa? Dia akan kontrol kamu gitu. Next, loh kan pasti pacaran kan berarti memperhatikan sekali loh. Inilah yang dibilang cinta nggak pakai logika gitu kan. Kamu kemana-mana harus laporan sama pacarmu, misalkan. Ini sampai ada guyonan gitu kan. Kamu pulang sama siapa? Aku dijemput Gojek gitu kan. Itu drivermu cewek apa cowok? Cowok gitu. Turun, aku nggak suka ya kalau kamu diantarin sama cowok ya. Dia nggak suka ya diantarin sama cowok lain ya. Ini Gojek bro. Ini online gitu. Masa sih sebegitunya kan, misalkan ini bercandaan aja. Tapi kan mungkin juga ada yang bisa sampai ekstrim seperti itu. Bahkan ada yang guyonan lagi, kirim WA selisih 2 menit, terus yang 1 menitnya ditanyain, kamu yang 1 menit ngapain kok nggak langsung balas. Itu buat saya sudah mulai warning tuh gitu. Nah, kita lihatlah dalam berinteraksi, dalam berpacaran ini, atau mungkin belum pacaran, dilihat dulu kira-kira dia ini sifatnya seperti apa gitu. Loh, tapi kan aku bukan orang yang ngerti psikologi. Oh, ini enggak perlu butuh lulusan psikologi, enggak perlu. Perlunya apa? Untuk itu hanya perlu buka mata, buka telinga lebar-lebar, dan buka pikiran. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pasanganmu, kamu bisa mencernanya. Kira-kira dia baik enggak? Kira-kira dia bisa enggak jadi pasanganmu? Kira-kira yang cowok kepada yang cewek, terutama kira-kira dia bisa nggak jadi pasangan yang sepadan buat kamu gitulah. Kira-kira dia bisa nggak punya sevisi nggak sama kamu, mendukung visimu nggak gitu. Sehingga supaya anak-anak ini kamu lihat gitu loh, cerdas nggak, maksudnya dalam kamu lihat pacarmu ini kira-kira bisa nggak kamu hidup bersama gitu. Pakai logika juga gitu.
Jangan asal perasaan aja. Oh, gue cinta. Namanya cinta itu kan ya menerima apa adanya kan. Loh iya. Tapi ini masih pacaran gitu, come on. Iya kan? Buka mata, buka telinga lebar-lebar gitu. Jangan terus dikebiak uyah. Artinya semuanya ya naif banget gitu jadinya. Naif itu kalau saya lihat dari ya naif itu nggak mikir gitu. Udah jelas-jelas dia kadang kalau marah sampai begitu masih dipertahankan. Janganlah ya. Sekali lagi saya mau tekankan, kalau pacarmu itu temperamental atau mungkin sudah tanda bahaya, kasar, sudahlah tinggalkan. Nggak usah babi bu lah. Nggak usah bingung. Wah nanti kan sama saya mungkin berubah. Perhatikan, kamu adalah cari pasangan hidup, bukan sebagai panti rehabilitasi. Saya berkali-kali melihat orang ya masih pacaran oke aja, begitu menikah nggak berubah, tambah keluar aslinya, gitu loh. Bahaya. Saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya pernah dapat klien, saya pernah ceritakan itu. Tapi saya ceritakan lagi, mungkin siapa tahu ada yang belum pernah dengar. Saya pernah dapat klien, itu baru masuk, ya bu, gimana bisa saya bantu? Baru duduk, baru saya tanyain begitu. Belum ada terapi apa-apa. Baru saya tanya, gimana, apa yang bisa saya bantu bu? Nangis langsung. Saya pikir wah ini pasti berat ini masalahnya. Saya tanya, bu kenapa? Wah nangis dulu, udah enggak apa-apa, nangis dulu bu. Nangis, ceritalah. Intinya suaminya tuh kasar, suaminya tuh bikin sakit hati terus sama dia. Loh kok bisa menikah bu? Ya dulu saya sudah tahu sih sebetulnya, tapi entah kenapa saya lanjutkan. Sudah sempat saya mau stop, tapi entah kenapa, ya mungkin dia lupa atau bagaimana, pokoknya entah kenapa saya lanjutkan. Akhirnya ya beginilah. Dan saya tanya, umur pernikahan ibu sudah berapa? Hampir 25 tahun. Bayangkan, hampir 25 tahun, hampir seperempat abad. Lihat, hampir seperempat abad. Maukah kamu menghabiskan waktu dengan orang hampir 25 tahun kayak gitu? Capek deh. Kamu harusnya bahagia menikah, tapi kamu harus menderita. Waduh, jangan sampai amit-amit ya. So, sahabat surya kebenaran, anak-anak muda terutama, tolong pikirkan baik-baik. Menikah itu gak seperti pacaran, gak cocok putus. No, menikah itu kamu sudah ngomong di hadapan Tuhan, janji sehidup semati, seia sekata. Dalam suka maupun duka, jauh maupun dekat, sehat maupun sakit, gitu loh. Menerima apa adanya. Itu sudah ngomong di hadapan Tuhan loh itu. Hati-hati itu. Ya, kalau masih pacaran, kamu lihat pacarmu gak bisa berubah, cari yang lain. Lu nanti misalkan orang, apalagi pacarnya tuh bilang, yang mencintai kamu dengan tulus itu cuman aku. Asik. Nggak ada lagi yang mau sama kamu. Ini sudah toksik. Itu justru kalimat yang dia keluarkan yang seperti itu, malah itu konfirmasi bahwa kamu tindakanmu tepat. Jadi jangan menyesal. So, anak-anak muda di luaran sana yang mendengarkan ini maupun dengerin lewat YouTube, kalau pacarmu sudah manipulatif, kasar, tidak mau berubah, ya sudahlah, ngapain? Kamu sudah kasih kesempatan. Ya, makanya ya kalau bisa dengerin siaran ini barengan sama pacar nih. Sehingga kalau pacarnya mungkin dirimu yang kasar, masih temperamental, segera perbaiki, kasih waktu dan tunjukkan bahwa kamu memang benar-benar berubah. Kalau tidak, cuma ngomong toh, siapapun bisa ngomong. Tapi tunjukkan dong. Bulan pun bisa ngomong kan. Aduh, iya bener juga tuh. Kalau bulan bisa ngomong. Anak-anak zaman sekarang udah nggak tahu tuh lagu itu tuh. Ketahuan tuanya nih. Bisa bohong. Iya. Lalu yang ketiga, libatkan orang tua dan Tuhan tentu saja. Dalam berpacaran saya ngomong baik-baik berkali-kali sama anak muda. Kalau belum pacaran, sedang dideketin orang atau mau deketin orang, mau jadiin kayaknya, boleh juga nih. Kalau kamu sudah di dalam pikiran kayaknya enak, boleh juga nih. Itulah saatnya yang tepat ngomong sama orang tua sebelum mau melangkah lebih lanjut. Kalau mungkin yang cewek sudah ditembak sama cowok, jangan langsung jawab ya. Gampang banget, enak buatlah agak sedikit sulit ya kan. Ya sebentar, saya doakan dulu. Ngomonglah sama orang tua,
Kalau kamu ya baik kamu suka maupun tidak, terutama kalau kamu suka, ngomonglah sama orang tua. Kira-kira gimana, Pak Ma, Pak Bu, Ayah Bunda, nah gitu. So tanyakan. Kalau mereka kurang srek, kamu harus warning tuh, hati-hati tuh. Gitu. Kamu juga perlu doa juga kan, seperti itu. Jangan ini. Dan paling gampang lah disaring juga setelah ngomong orang tua dan sambil didoakan, paling gampang. Tanyain visinya ke depan apa. Sebagai cowok harus punya visi ke depan. Untuk apa? Loh, kamu nanti jadi kepala rumah tangga, weh. Jadi kepala keluarga. Nanti keluargamu bawa kemana gitu kalau kamu nggak punya visi. Bener nggak? Jadi cowok wajib hukumnya punya visi, punya cita-cita. Masalah kecapai apa enggak, masalah berubah apa enggak itu urusan nanti. Tapi paling tidak kamu sudah punya visi, memang ingin kamu capai. Jangan cuma asal ceplak aja ya. Ditanya, kamu memang cita-citanya apa? Pilot. Oke. Yang penting kan punya visi. No. Nah, yang cewek jangan terus percaya gitu aja. Tanyain. Oh, pilot ya. Kamu memang suka pesawat ya? Kenapa kok kamu bisa pengen jadi pilot itu? Tanyain yang dalam. Kalau dia bener asal ceplak, pasti dia akan bingung tuh. Kenapa ya? Ya karena aku suka terbang lah. Ini. Oke, tanyain lebih lanjut. Selama ini apa yang kamu sudah lakukan untuk mencapai mimpimu itu, cita-citamu itu. Itu dong, bener nggak? Kalau dia asal ngomong hanya supaya menjawab pertanyaanmu saja, ya sama saja dia nggak punya visi gitu kan. Tapi kalau sudah punya, bener-bener dia punya visi, dia gumulkan, dia pasti ngerti, akan bisa jawab pertanyaan itu dengan mudah gitu. Saya mau ini, saya punya cita-cita yang begini. Kenapa? Ditanyain, kenapa kok kamu ini? Ya karena saya begini. Ini pergumulan saya begini. Pasti itu udah ada cerita panjang itu di situ. Dan apa yang sudah saya dilakukan ini. Oh, gampang banget yang jawab. Tapi kalau tidak, hanya asal muncul di pikiran pada saat itu, bingung tuh orang-orang tuh. So, cewek harus cerdas dalam mencinta. Yang cowok juga tuh punyailah visi, cerdaslah dalam mencinta. Punya visi sehingga ketika ada pertanyaan itu datang, kamu mendapati ternyata cewekmu itu high quality. Kenapa? Kan mikirnya udah masa depan, mikirnya ke depan, nggak sama saat ini toh. Dewasa gitu lah. Gitu. Dan yang cewek, kalau ada cowok gitu kamu tanyain dan cowok itu bisa jawab, berarti itu adalah cowok yang berkualitas. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pastor untuk materi yang kedua ini. Dan ada pertanyaan ini di malam hari ini datang dari Ibu Susi. Oke. Oke, lagi menyimak juga di malam hari ini. Kita menyapa dulu yang lagi menyimak juga. Di sana ada Ibu Kasni. Selamat malam. Iya. Ibu malam. Kasni yang selalu setia mendengarkan nih. Iya. Tapi mau bertanya belum ada. Dan ini ada Ibu Susi yang sudah bergabung. Ya. Baik, dari Ibu Susi, masa muda memang masa yang belum pengalaman. Cinta radikal apakah sama dengan cinta obsesi? Jadi cenderung ingin menaklukkan orang yang disukai. Setelah jadi pasangan, dia cenderung ingin menguasai pasangannya, Pak Simeon. Padahal dianya tidak tahu tindakannya justru menyakiti pasangannya. Gimana nih? Ya, terima kasih Bu Susi untuk pertanyaannya. Selamat malam Bu Susi. Nah, betul. Bisa dikatakan cinta radikal ini cinta yang obsesi, salah satunya ya. Karena ya dia obsesif sekali gitu. Dia ngejar dengan ini dan apapun harus dapat. Kalau saya nggak dapat, orang lain nggak boleh dapat. Wah, repot loh nih orang kayak gini loh nih. Ini saya pernah temuin, itu bahaya loh, bahaya. Orang model gini. Kalau saya nggak bisa dapat, orang lain nggak boleh dapat. Wah, bahaya itu. Itu ngeri. Obsesif sekali dan jahat, gitu ya. Artinya orang yang model begini, dia keinginannya harus terpenuhi dan ingin menguasai. Betul yang dikatakan Bu Susi, menguasai. Mas pacaran bagaimana apapun dilakukan, mungkin harus pokoknya kita, tapi begitu menikah langsung menguasai. Wah, itu ngeri juga tuh, gitu kan. Jadi terus apa tadi?
Ya, Ibu Susi. Yang atas tadi. Oke. Dia bilang cenderung menguasai ya. Cenderung ingin menguasai pasangan, padahal dianya tidak tahu tindakannya justru menyakiti pasangannya. Iya. Karena ini kalau dikoreksi lebih dalam, bukan dikoreksi, diteliti lebih dalam, itu biasanya orang ini ada luka di dalam hatinya, ada kepahitan mungkin, pasti itu. Boleh saya jamin, pasti ada di dalam hatinya, mungkin di masa lalunya atau masa kecilnya, pokoknya di masa lalu dia pasti ada terluka sehingga membuat dia ingin menguasai seseorang, dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin membuat orang lain ada dalam genggamannya, dia ingin akhirnya bisa manipulatif seperti itu bahaya. Jadi anak-anak muda yang lain, tanda bahaya ini ya, kalau ada orang yang sudah terlalu obsesif sekali, terobsesi banget sama kamu, itu bahaya loh nih. Saya dulu sangat ngejar si istri saya ini gitu. Cuman saya nggak obsesif gitu. Saya sudah siap mental. Ketika dia mungkin jawabannya ya sudah ada yang lain, ya udah saya siap mental, saya mundur teratur gitu. Tetapi puji Tuhan kok jawabannya ini seperti yang diharapkan gitu kan, sehingga ya puji Tuhan akhirnya Tuhan mempersatukan kami. Haleluya. Begitu. Tapi kan saya nggak obsesif gitu. Kalau obsesif itu apa? Sudah tahu ditolak, kejar terus. Sudah tahu ini kejar terus. Bagaimana caranya supaya dia dapat? Ngeri loh tuh. Ngeri. Itu nanti kalau sudah dapat beneran, waduh, bu. Itu kasihan yang jadi pasangannya. Nah sekarang nih, kalau misalnya sudah menikah gitu ya Pastor, terus tiba-tiba suaminya selalu bilang, itu punya saya dalam rumah nih, itu punya saya ya, ini tuh punya saya, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Akhirnya istrinya pergi tinggalin. Itu gimana nih? Segala sesuatu, jadi istrinya merasa bahwa kan ini rumah, saya mengira rumah keluarga, rumah untuk bersama. Semua hal yang ada dalam rumah adalah milik bersama. Tapi suaminya selalu berkata, Win, itu punya dia, yang ini punya dia, yang ini punya dia. Gimana nih, Pastor? Nah ini repot nih. Ini fase awal ketika pacaran itu pasti terlewat gitu. Betul. Harusnya bisa terdeteksi loh itu dari pacarannya. Kenapa? Nggak mau berbagi. Terus terlalu obsesif sekali terlalu posesif sekali dengan barangnya. Itu bisa kelihatan dari situ. Nah, kalau gitu ya yang bermasalah si itu suaminya. Gitu. Betul. Berarti konseling pranikahnya juga nggak jalan gitu. Artinya nggak jalan, mungkin nggak masuk. Gitu. Padahal kayaknya yang masuk cuma istrinya. Nah ini saya jujur aja ke Pastor, karena ini yang dialami oleh kakak saya. Kakak saya pribadi sampaikan. Ya dia akhirnya jadi apa yang selalu Pastor Simeon sampaikan, ini yang saya share juga kepada kakak saya sendiri. Karena dia bersama suaminya, ini saya share aja gitu. Karena saya juga minta dukungan dari doa ya semua yang mendengarkan juga malam hari ini. Jadi mereka itu kayak pacaran nggak lama, cepet gitu. Jadi berapa lama? Nggak sampai 2 tahun lah. Nah itu cepat sekali. Sampai mami saya tuh bilang gini, karena keluarga cowoknya itu langsung cepat banget ngelamar gitu. Cepat banget ngelamar lah, dan mereka yang menentukan nikahnya nanti kapan gitu. Karena mereka yang mau nanggung semua. Jadi maminya saya langsung berpikir, ini kayaknya ada yang salah dengan anak pria mereka. Langsung sudah berpikir seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur dilamar gitu kan, yang misalnya om yang keluarga dari mama udah setuju gitu kan. Ya udah, tapi begitu menikah ya dari kakak saya tuh selalu bilang gini, jadi dia bahagianya itu ketika menikah suaminya udah siapin semua gitu. Ya dia kira itu yang milik bersama gitu. Tapi begitu sudah, ini punya saya, akhirnya kakak saya pergi. Bawa anak-anaknya anaknya udah 2 gitu. Pergi aja, pulang ke rumah gitu kan. Jadi istilahnya maksudnya dia merasa bahwa semua hal yang ada dalam rumah itu selalu suaminya bilang itu punya dia. Nah, misalnya gadgetnya aja kan,
sini takut gitu kalau istrinya pegang gadgetnya, takut banget. Nah gitu dia. Berarti ada something tuh di situ. Itu dia. Nah, inilah tadi sempat disampaikan bahwa orang tuanya si mama pernah curiga kan, sempat curiga ini Kayak dia nggak beres. Nah, inilah pentingnya kita libatkan orang tua. Kenapa? Karena orang tua pernah muda, kita belum pernah tua. Sehingga kalau ada apa-apa sinyal-sinyal, bukan sinyal, artinya ada sebuah tanda-tanda bahaya, orang tua tahu, gitu kan, sebelum sampai ke lamaran itu, gitu kan. Makanya ngomonglah dulu, anak-anak muda, ngomong. Lah kalau begini kasusnya bagaimana? Sebaiknya kakaknya Rio harus punya pekerjaan sendiri. Nah itu yang saya langsung kasih tahu, seperti tadi Pastor bilang. Punya duit sendiri sehingga nggak akan dibuat model begitu. Lah ini si suami kalau memang mau dilanjutkan, mau direkonsiliasi dengan baik, cari pendeta konseling pernikahan lagi, perbaiki. Kalau dua-dua mau loh ya. Kalau cuman salah satu ya berat. Sampai gini loh Pastor, ini saya cerita, bersaksi aja cerita gini kan. Sampai akhirnya saya bilang seperti itu, loh kakak Nona kan sarjana, kerja dong. Karena selama ini kan suaminya bilang dia gak boleh kerja gitu. Karena tiba-tiba ya udah hamil, terus habis itu hamil lagi gitu kan. Kamu masih muda, langsung itu kerja, kembalikan semuanya gitu kan. Masa yang pernah lewat gitu kan. Saya bilang sama dia. Terus sampai mamanya Rio juga bilang begini, kalau sampai ada yang aneh-aneh, saya bilang dia bicara di depan jemaat di gereja, langsung di hadapan pendeta, kumpul lagi orang waktu dia lamar kamu, bilang saya mau pisah gitu. Jadi gitu, akhirnya suaminya takut nih, suaminya takut dengan seperti tadi Pastor udah bilang, ulangin lagi gitu kan tentang nikahnya gitu. Jadi dari situ kan sampai kan kakak saya bingung gitu kan. Waduh, dia kan pergi. Akhirnya saya tuh cari apa ya? Jadi apa yang Pastor kasih, saya cari apa gitu, saya banyak baca gitu kan. Oh gini ini syarat-syaratnya seperti ini. Jadi tentang undang-undang pengganti KDRT kan, UU pengganti KDRT itu seperti apa gitu kan, prosesnya gitu. Kalau memang karena kakak saya itu cuma bilang begini, saya sudah berjanji di hadapan Tuhan, saya tidak boleh melanggar janji gitu. Jadi saya bilang ya suami kakak Nona aja janji di hadapan Tuhan aja dia bisa melanggar apalagi di hadapan manusia ya. Sekarang tanya dia ini ciptaan siapa? Sampai saya gitu Pastor. Ya makanya kalau rumah tangga ini mau diperbaiki harus yang suami juga mau. Kalau cuma istri atau cuma suaminya malah lari. Iya repot. Gak mau, jadi sampai kunci rumah tuh dia pegang gitu kan. Capek deh. Ya ini merasa kaya, merasa bisa itu si toksik juga. Iya betul. Gitu. Nah masa pacaran, saya pikir nggak sampai 2 tahun itu sudah ya tergantung. Jadi tidak harus lama sekian tahun atau sebaiknya cuma sekian bulan, enggak juga. Selama kita bisa ngerti artinya dia memang begini. Mungkin bisa saja pacaran nggak ada setahun atau setahun, tetapi sudah kenal lama. Kan ya sudah ngerti pribadinya lah, mungkin ternyata teman kecil atau teman sekolah, sehingga udah ngerti istilahnya paling tidak ngerti karakternya lah, dan diterima fine. Sehingga lama masa pacaran ini menurut saya relatif. Ada orang yang bilang kurang lama. Saya dulu pacaran kalau nggak salah berapa ya, 2 tahun, sekitar plus minus 2 tahun lah. Itu ada yang bilang kok cepat, ada yang bilang ya sudah cukup gitu. Buat kami ya selama kami sudah serak, sudah ini dan keluarga sudah setuju, why not gitu, dan udah mantap ya sudah jalan aja. Tapi ada juga loh yang 9 tahun 10 tahun bahkan belasan tahun seperti kredit rumah. Iya. Ada istilah gitu. Iya, itu pacaran dapat kredit rumah. Saya baru ngomong itu Rio. Ada guyonan seperti itu pacaran apa kredit rumah? Apa kredit mobil, kredit motor? Ya, jadi ada yang belasan tahun toh nggak jadi juga. Ada mungkin terus jadi, tetapi akhirnya begitu menikah ribut dan pisah. Ada. Terus buat apa pacaran lama-lama? Jadi yang menentukan adalah kualitas dari perpacarannya itu. Makanya toh, pacaran itu jangan cuma nge-seks. Dan bahkan nge-seks itu belum boleh gitu loh.
pikirannya ini anak muda, hai anak-anak muda dimanapun berada, kalau masih pacaran ndak usahlah beraktivitas yang nyerempet seksual tuh, nggak usah. Lah apa yang harus dilakukan? Lihat masa depan, kira-kira kamu bisa nggak hidup bersama dengan dia, kira-kira rencana Tuhan yang sedang Tuhan rancangan buat kehidupan bisa nggak terjadi kalau kamu menikah sama dia, gitu, iya kan? Tidak harus juga, oh kalau begitu pacaran itu harus kalau ketemu berdoa, baca kitab suci, belajar kitab suci, pendalaman Alkitab bersama. No, saya juga pernah melihat ada orang yang pacarannya begitu, rohani banget, baca kitab suci, belajar firman Tuhan, ini sharing firman Tuhan, akhirnya putus juga. So bukan itu, tetapi saling mengerti, memahami karakter masing-masing bagaimana, dan memahami keluarga masing-masing kira-kira seperti apa, begitu. Makanya dari awal sekali sudah libatkan orang tua dulu. Loh, saya sudah ada orang tua, libatkan pembina rohanimu, kakak rohani atau orang tua rohani, gembala sidang atau apa ya, itu untuk memproteksi kamu, gitu loh. Jangan asal glundang-glundung runtang-runtung, tahu-tahu tergandeng aja udah, dengerin gitu, jangan terus wah ini kan anak muda nggak cocok kan, ganti lu. Iya sih bisa saja, cuman kan akhirnya kamu buang waktu, buang energi, buang sakit hati. Kalau bisa nggak sakit hati, ngapain lu sakit hati gitu? Iya betul, buang masa-masa bahagia itu. Iya melewatkan iya kan? Kebahagiaan gitu loh. Ya ini nek mau sih, ini nggak mau nggak apa-apa, cuman bisa menghimbau dan memberikan edukasi. Masalah dilakukan apa enggak kan, ya resiko ditanggung penumpang kan, begitu. Siap. Tanggung penumpang, bukan ini ya sopirnya ya. Oke, ya terima kasih Pastor sudah merespon, dan kita lanjutkan nih Pastor. Oke, ini ada respon dari Ibu Kasni. Shalom, selamat malam Mr. Simeon dan Mas Rio. Saya mendengarkan saja ya Mas. Ya, enggak apa-apa Bu Kasni. Haleluya. Dan ini dari Kak Lea. Shalom Simeon dan Rio, apa kabarnya? Shalom Kak Lea. Shalom Kak Lea, kabarnya penuh cinta. Haleluya. Ikutan komen aja ya. Ya boleh. Saya sangat setuju ya. Saya sangat setuju ya, kita harus tetap pakai logika. Maka saya pribadi kurang suka pacaran instan 2-3 bulan langsung menikah. Saya prinsipnya harus bisa pelajari dulu karakter masing-masing. Yes. Dan benar itu selalu libatkan Tuhan. By the way, maaf jadi kepo nih dan penasaran. Seperti apa ya isi visi misinya Pastor Simeon waktu ditanyain? Siapa tahu jadi inspirasi juga buat anak-anak muda dan juga buat brother Rio Toda. Kepo nih. Iya. Soalnya waktu itu memang benar, ini kisah nyata. Saya waktu nembak istri saya ini, dia bilang, lah saya ingat betul, enggak tahu dia ingat. Saya ingat betul itu. Lah kamu ke depan visimu apa ke depan? Itu. Lalu saya bilang, sempat kaget juga, pertanyaannya bagus nih, berbobot nih, berarti saya sedang menghadapi wanita yang ngerti gitu, yang berbobotnya. Saya bilang, ya ini juga saya mau juga supaya dia nggak kaget juga. Gitu. Saya bilang, visi saya itu mau jadi pendeta. Nantinya kedepannya saya pasti akan kembali ke Ambarawa, membantu pelayanan Dedi saya. Saya bilang, saya pelayanan di sana. Dan memang cita-cita saya jadi pendeta, gitu. So itu menguntungkan juga buat saya. Jadi dia ngerti dari awal memang mau jadi istri pendeta. Kalau memang dia mau sama saya, dia harus siap, prepare gitu. Karena jadi istri pendeta kan tidak seperti yang lain, artinya beda lah gitu ya. Ya ada plus minusnya, maksudnya bukan plus minus tapi ada resikonya, ada ininya sendiri-sendiri. Ada gitu. Kepercayaan Tuhan juga. Ya. Tetapi kalau orang tidak siap, saya pernah dulu ada mantan saya itu nggak siap. Kalau ternyata saya pikir dia cinta Tuhan, hanya ternyata karena dia suka pelayanan, tetapi dia visinya tidak di dalam full time, gitu. So ya sejalan dong, gitu ya, sudah cukup sekian dan terima kasih kan gitu. Tapi itu tahunya setelah di jalan sudah pacaran, ya sudah salah dewi kan gitu, salah saya juga gitu kan. Nah ini akhirnya dia tahu dari awal, jadi
bisa ngerti gitu. Oh, saya mau kemana nih gitu. Kalau saya memang terima nih cowok, saya bakal kemana nih, kan begitu. Jadi itu baik buat dua belah pihak gitu. Nah, akhirnya saya ceritalah kenapa kalau saya dapat ini, ya kan. Saya pernah memastikan apakah saya betul-betul dipanggil Tuhan. Saya juga nggak mau jadi pendeta gara-gara bapaknya pendeta ya sudah. Sebaiknya bagusnya kan anaknya juga pendeta. Saya nggak mau kayak gitu. Saya mau kalau memang saya dipanggil jadi pendeta atau pelayan Tuhan full time, saya mau benar-benar itu panggilan. Yes. Bukan karena emosi sesaat, saya bilang. Dan waktu itu saya cerita bagaimana Tuhan memberikan peneguhan buat saya sehingga saya betul-betul mantap, yes, saya jadi seorang visi saya mengarah ke sana. Tidak melupakan panggilan awalnya. Yes, sampai begitu. Hari ini. Oke. Jadi itu kali ya, itu yang isi visi saya, misi. Oke, jadi sudah tidak kepo lagi. Iya. Haleluya. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita ngobrol ini luar biasa di malam hari ini. Ini ada tambahan lagi dari No Name yang bergabung ya. Katanya setuju, pacaran harus jujur apa adanya. Nah, jadi dalam hal ini visi misinya itu langsung saja ya terbuka ini. Jadi bagi sahabat yang ada di rumah di malam hari ini, mungkin bisa kita langsung saya ke segmen yang terakhir di malam hari ini. Sudah sebetulnya ini materi saya sudah selesai. Oke, langsung saya closing statement. Oke, wah sudah lebih ya. Tapi ini masih ada yang mengetik nih, kita tunggu dulu ya. Kita masih berikan waktu. Ya. Ini memang cinta tidak ada matinya. Iyalah, gitu. Pasti. Bicara tentang cinta tidak ada matinya. Jadi anak-anak muda cerdas selama mencinta ya, sambil menunggu yang masih mengetik. Cerdaslah dalam mencinta. Kalau ini dari awal sekali lebih baik sungguhan. Percaya saya, libatkan orang tua. Jangan sampai ini Kak, di grup webinar itu ada yang menanyakan bahwa ternyata orang tua tidak setuju gitu kan, karena mungkin entah ada dendam keluarga leluhur apa. Akhirnya nggak bisa jadi satu gitu kan. Karena nenek moyang kan kasihan gitu kan. Ya solusinya bagaimana? Coba rekonsiliasi. Kalau nggak bisa, harus bagaimana? Apakah kawin lari atau bagaimana? Kan susah kan. Kawin lari juga bukan budaya anak Tuhan kan. Bukan. Gitu loh. Bingung kan? Nah, maka dari awal sekali libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dan orang tua. Orang tua nggak ada atau orang tua kurang bisa memberi ini, ya kan ada pembina rohani. Ada pendeta, ada kakak rohani, tanyalah sama mereka. Sehingga untuk kebaikan kita kok, bukan untuk siapa-siapa gitu. Ya, dan ketika mencinta pakailah logika tetap. Jadi jangan mau dikuasai hanya oleh perasaan cinta saja. Karena apa? Kita masih hidup di dalam dunia ini, bukan di dunia dongeng. Bukan di dunia dongeng kan menikah and they live happily ever after. Maka mereka hidup dengan bahagia selama-lamanya. Loh, itu di dongeng. Loh, di dunia nyata kita harus ada, ya realistis lah, apa harus ada tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi jangan mempunyai cinta yang radikal dalam konotasi yang negatif, apa saja ditabrak. Jangan, ini demi kebaikan kamu, ya, demi kebaikan anak-anakmu juga. Karena kalau salah satu orang tua, terutama ayah, tidak berfungsi dalam keluarga, wah, kasihan anaknya, gitu. Tapi biarlah kita mempunyai cinta yang radikal dalam arti radikalnya adalah yang seperti di makna yang ketiga dari KBBI, yaitu maju dalam berpikir dan bertindak, lebih dewasa gitu loh, cintanya yang baik, cintanya yang dewasa, yang nggak naif lah gitu. Ya sudah ya, masuk. Oke, ini ada tambahan dikit nih dari Kak Lea. Kalau Kak Bayu dulu ditanya cengar-cengir dulu nih, kaget kali ya ditanyain. Tapi syukurlah dia bisa menjawab dengan jelas visi misinya. Haleluya. Haleluya. So, anak-anak cowok-cowok, wahai cowok-cowok di sana yang belum punya visi hidup, segera tentukan visi hidupmu apa dan kejar sampai sana. Apa yang sudah kamu lakukan ini gitu, jadilah high quality jomblo. Kalau kita berkualitas, maka kita akan bisa menemukan orang-orang yang berkualitas pula. Haleluya.
Oke, silakan Pastor, kita tutup. Baik, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Biarlah malam hari ini perbincangan ini boleh betul-betul membawa berkat buat anak-anakmu, terutama anak-anak muda, supaya mereka boleh di dalam memilih pasangan hidup, dalam mereka menjalin hubungan dengan lawan jenis, mereka boleh menjalaninya dengan dasar firman-Mu Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan yang dari Engkau, pasangan yang Engkau setujui, yang Engkau restui Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pasangan yang seimbang, yang mendukung supaya rencana-Mu boleh terjadi atas setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dan bila mereka boleh mendapatkan, memperoleh keturunan ilahi dari kesatuan yang sudah Engkau rancangkan atas setiap mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, dan kami rindukan anak-anak muda-Mu ini betul-betul semakin hari semakin cerdas di dalam menjalin hubungan, dan mereka boleh menjadi anak-anak muda yang berkualitas, semakin berkualitas, lebih berkualitas lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah rencana-Mu yang sudah Engkau rancangkan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu boleh digenapi di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya dalam nama Yesua Mesias kami berdoa. Amin. Amin, haleluya. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon untuk materinya yang dahsyat ya malam hari ini ya, tentang cinta yang radikal ya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membangkitkan semangat ya untuk mencintai Tuhan terlebih dahulu sebagai prioritas kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Dan sekali lagi terima kasih Pastor Simeon. Bapak Yahweh memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, setiap hal pekerjaan dikerjakan dengan luar biasa. Yahweh Sebaot memberkati dengan melimpah. Dan terima kasih untuk sahabatku yang sudah beratensi di malam hari ini, baik yang bertanya, konseling, dan juga yang mendengarkan, dan juga setiap statement-statement yang membantu dan juga melengkapi di dalam materi di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Akhirnya kami pamit undur, dan kita bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama, dalam program yang sama, yang pastinya dengan pembahasan lainnya yang membawa berkat bagi jiwa. Bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Barawa, kami pamit undur. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin.